Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kepada semua rekan, teman, sahabat, jangan lupa nonton sampai habis konten ini dan tentu saja subscribe. Kali ini saya ingin mengangkat kembali dan lagi-lagi masih tentang balon Esko. Siapa sih yang akan pimpin PSSI pada Kongres luar biasa pemilihan pada tanggal 16 Februari nanti? Ya, kita udah ketahui bersama ada 5 balon Esko atau yang akan menjadi ketua umum PSSI. Ada Lanyala Mataliti, ada Erick Thohir, ada juga Fahri Jimi Francis, ada Arief Putra Wicaksono, dan juga ada Doni Setiabudi. Dari kelima nama ini yang ramai berkampanye dalam tanda petik adalah Lanyala Mataliti dan Erick Thohir. Sementara 3 yang lain ya bisa saja sedang berkampanye juga, tetapi dalam operasi senyap. Sementara yang 2, Lanyala Mataliti dan Erick Thohir, sudah menyampaikan semua visi misi dan program mereka di media sosial. Dan kita lihat pekan lalu Erick Thohir dan Lanyala sudah terang-terang bergerak. Erick Thohir dalam interview wawancara di sebuah media televisi nasional. Kemudian Lanyala Mataliti ada di Surabaya mengumpulkan sejumlah voters di wilayah Jawa Timur untuk mencoba menyampaikan visi misinya. Ini saya kira langkah yang positif, yang bagus dari balon Esko Erick Thohir dan Lanyala Mataliti, karena memang mereka harus tampil untuk menjual program mereka kepada masyarakat awam, masyarakat umum, dan lebih utama kepada voter dan masyarakat sepak bola. Karena lewat visi misi atau program mereka untuk membangun sepak bola menjadi lebih baik, itulah masyarakat dan terutama voters akan mengambil sikap apakah mendukung mereka atau tidak, terutama dalam kongres nanti 16 Februari, di mana akan digelarkan kongres pemilihan. Dari semua visi misi yang disampaikan Erick Thohir dan Lanyala, saya menyimpulkan hampir sama persis apa yang ingin diperbaiki dari kedua orang ini. Erick memakai slogan akan melakukan pembersihan di tubuh PSSI lewat rule of the game. Sementara Lanyala akan melakukan pembasmian mafia di sepak bola atau di PSSI. Ya sama sajalah. Hanya saja secara detail pembersih atau membersihkan PSSI dan membasmi mafia seperti apa sih yang akan dilakukan Erick Thohir maupun Lanyala Mataliti di PSSI. Karena kita tahu di PSSI banyak sekali masalah, banyak sekali karut-marut, tumpang tindih masalah. Mulai dari organisasi, SDM, kompetisi, perwasitan, pembinaan, tim nasional, belum lagi dari sisi PT LIB sebagai operator kompetisi liga, terlalu banyak. Nah, ini yang tidak dijelaskan secara detail baik oleh Erick Thohir maupun Lanyala Mataliti. Sehingga ya menurut saya apa yang disampaikan mereka ini hanya pragmatis dan lebih normatif, tetapi tidak menyorot secara fokus apa yang perlu menjadi prioritas utama memperbaiki sepak bola kita. Ada juga pernyataan Erick bahwa ya media juga diminta mendukung penuh. Saya kira bagus. Tetapi media juga silakan mengkritik, bagus pula. Bagus pula. Juga Lanyala sama persis. Dan Erick lewat tim suksesnya sudah menyusun bayangan format Esko yang akan bekerja sama dengan dia, yaitu 2 wakil dan 12 anggota. Lanyala belum menyampaikan format atau paket Esko-nya.
Nah, dalam nama-nama yang disodorkan oleh tim sesnya yang sudah muncul, atau benar atau tidak ya, walau alam sudah muncul di media sosial, bahwa ada nama-nama sebagian besar masih muka-muka lama di Esko PSSI, dan juga ada muka-muka baru. Tetapi untuk Pak Erick Thohir, ya lagi-lagi sesuai dengan keinginan Anda, untuk media jangan bosan-bosannya mendukung dan juga jangan segan-segannya mengkritisi. Dan saya ini mungkin orang yang paling getol mengkritisi, tapi juga menyampaikan masukan kepada siapapun, termasuk Pak Erick jika nanti memimpin PSSI. Poin saya adalah, Pak Erick, Bapak ingin membersihkan PSSI, tentu dengan patokan rule of the game. Dan Bapak sudah terang benderang melihat loh Pak, siapa-siapa Esko yang selama ini menjadi bagian dari karut-marut PSSI. Tetapi dalam susunan paket Bapak yang disiapkan oleh tim suksesnya, ada dan masih ada muka-muka lama. Ya, memang dari 12 anggota Esko itu tidak semua kotor, tapi juga tidak semua bersih. Namun merujuk pada, sekali lagi ya, saya mengulang ini Pak Erick, supaya Bapak jangan sampai hanya menyampaikan angin surga kepada masyarakat awam, padahal masyarakat sepak bola itu mengetahui apa yang Bapak sampaikan itu semua hanya angin surga. Nah, Bapak harus tahu, paket-paket Esko yang disiapkan oleh tim sukses Bapak itu dari nama-nama 12 anggota, ada sebagian Esko muka lama dan sebagian lagi pendatang baru, itu tidak memenuhi regulasi Pak. Syarat 5 tahun tidak. Saya bisa jamin itu Pak. Dari mana Bapak bisa memulai memperbaiki PSSI nanti, bersih-bersih PSSI dengan rule of the game, berarti dengan peraturan yang berlaku. Sistem di PSSI sudah ada, baik Pak Erick atau Pak Lanyala sudah ada. Tinggal siapapun ketua datang, ikuti saja itu, pasti jalan. Tetapi pelaku-pelakunya ini yang tidak benar. Nah, kalau Pak Erick dan Pak Lanyala mau bersih-bersih, basmi mafia, mulailah dulu dengan paket-paket atau dengan pembantu-pembantu Anda, ya katakan Esko tadi, anggota Esko tadi. Bersihkan mereka dulu, bersihkan mereka, baru Bapak memulai. Kalau Bapak sendiri tidak bisa melihat ini, padahal orang awam pun sudah melihat ini Pak. Masyarakat bola tahu persis Pak, siapa-siapa mereka yang tidak memenuhi syarat. Bagaimana Bapak tadi bisa mengatakan Bapak akan bersih-bersih PSSI dengan rule of the game? Ini juga tentu berlaku bagi Pak Lanyala. Ketika menyusun paket Bapak, sebaiknya menghindari orang-orang atau Esko-Esko muka lama atau mereka-mereka yang memang tidak memenuhi syarat untuk lolos menjadi Esko, tetapi sudah diloloskan oleh KP maupun KBP, ya. Inilah kritik dan saran dari kami, sehingga sebelum terlambat, memulailah dengan sesuatu yang bersih pada diri sendiri dulu. Baru kemudian Bapak silakan membersihkan karut-marut tumpang tindih yang tadi saya sebut, yang sekarang dan sebelum ini terjadi di PSSI. Saya sedikit kembali kepada nostalgia tahun 1980-an, 1990-an, ketika PSSI dipimpin oleh Pak Cardono. Beliau dengan jam kerja Senin sampai Jumat 5 hari. Kalau memang jam kerja itu atau 1 minggu itu jam kerja 7 hari, pasti beliau ada di kantor, di sekretariat, bahkan bisa 8 hari dalam seminggu kalau perlu. Nah, ini poin yang paling penting dari siapapun calon ketua umum nanti. Kalau melihat kondisi terkini, kapasitas saat ini dari Erick Thohir maupun Lanyala Mataliti, saya kira di poin menyisihkan waktu penuh bagi sepak bola, mereka berdua tidak memenuhinya. Sangat tidak memenuhi, karena tidak mungkin Pak Lanyala yang ketua DPD
harus menyisihkan waktu 1 minggu ya minimal 2 atau 3 kali saja. Mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam ada di sekretariat PSSI. Saya kira tidak mungkin. Hal yang sama terjadi bagi Erick Thohir. Sehingga satu-satunya jalan untuk bisa menutup celah kekurangan waktu ini harus ditunjang oleh sistem yang baik dan pelaku-pelaku sistem yang benar, yang profesional, baik di tingkat esko maupun direktur. Kalau ini pun tidak terjadi, maka ya pasti Erick dan Lanyala sudah tahu hasilnya seperti apa nantinya. Nah, ini pesan saya supaya hati-hati. Kalau memang Lanyala maupun Erick Thohir ingin membasmi mafia, ingin bersih-bersih PSSI dengan rule of the game, ya silakan. Tetapi mulai dari sekarang, ketika Anda menentukan pendukung, pendamping Anda untuk bekerja nanti, yaitu para esko. Karena kalau ini tidak dilakukan, Anda telah memulai dengan kesalahan dan apa yang sudah disampaikan, baik oleh Pak Erick dalam durasi wawancara sekitar 40 menit di stasiun televisi, atau juga Pak Lanyala di Surabaya berjam-jam pekan lalu, itu semua akan menjadi sebuah janji surga bagi masyarakat sepak bola dan juga sebuah ya mungkin saja pembohongan publik bagi masyarakat awam yang sebetulnya tidak mengetahui dan tidak mendalami betul persoalan sepak bola nasional termasuk kepengurusan di PSSI. Itu kira-kira pesan, saran dan kritik saya kepada calon atau balon esko nantinya, termasuk yang 3 orang tadi juga, Fahri Jemi Francis, Arief Wicaksono, dan Doni Setiabudi. Semoga salah satu dari 5 orang ini akan terpilih dan memenuhi semua kriteria-kriteria untuk bisa membangun sepak bola kita ke depan. Dan ingat, bola itu bola. Giring terus!